Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanif Qadri Abdullah dengan NIM F1B 019060. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas yang diberikan, yaitu untuk mereview jurnal, di mana jurnal di sini berjudul Studi Analisis Governor sebagai Load Frequency Control pada PLTG menggunakan Fuzzy Logic Controller. Hasil review yang telah dilakukan, di mana judulnya ini berjudul yaitu yang sudah tadi disebutkan, yaitu Studi Analisis Governor sebagai Load Frequency Control pada PLTG menggunakan Fuzzy Logic Controller. Di mana jurnal ini merupakan majalah ilmiah teknologi elektro volume 17 dengan nomor 1, diterbitkan tahun Januari sampai dengan April 2018, di mana sang penulis bernama Gusti Madenwah Kristi Aryanata, kemudian Inengah Sweden Imade Mata. Permasalahan yaitu dalam jurnal ini yaitu mengetahui atau menganalisa performasi governor untuk mempertahankan kestabilan frekuensi. Kemudian tujuannya yaitu mengetahui performasi respon frekuensi dinamik dari governor dengan menggunakan metode fuzzy logic dan membandingkannya dengan metode PI. Kemudian metodologinya yaitu pemodelan sistem dengan fuzzy dan PI untuk mendapatkan respon dinamiknya nantinya. Oke. Dari hasil review ini kita melihat bahwa permasalahannya yaitu untuk mengetahui performasi governor. Nah, untuk sebelum dia mendapatkan dengan tujuan tadi kan mengetahui performasi respon frekuensi dinamik dari governor dengan menggunakan fuzzy logic dan membandingkan dengan metode PI. Jadi dia harus membuat pemodelan blok diagramnya dulu. Bagaimana pemodelan dari blok diagram dengan menggunakan metode fuzzy dan menggunakan metode PI. Di sini ada dua blok diagram. Blok diagram yang di sini adalah yang di kiri merupakan blok diagram fuzzy dan yang di kanan merupakan blok diagram PI. Ini adalah pemodelan yang dilakukan di jurnal itu dengan menggunakan simulasi MATLAB, di mana data-datanya ini didapatkan dari data-data buku yang dia mengambil data dari buku dengan mendapatkan momen konstanta inersia, kemudian konstanta putaran turbin dan governor, dan beban yang di sini yang diatur yaitu dari beban 1 PU sampai dengan 4 PU. Inilah kemudian pemodelan. Setelah dimodelkan, didapatkanlah hasil penelitiannya dari pemodelan blok diagram menggunakan MATLAB. Kita lihat bahwa hasil menggunakan fuzzy logic, di mana hasil menggunakan fuzzy logic di sini terdapat 4 perubahan beban, yaitu beban pada 1 PU, 2 PU sampai 4 PU, di mana kita melihat bahwa keempatnya memiliki nilai istilahnya overshoot, peak time, settling time. Peak time merupakan waktu puncaknya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan overshoot yang paling tinggi, overshootnya. Atau kemudian ada settling time. Settling time merupakan waktu untuk naiknya dari 5% sampai 90%. Waktu menuju ke overshootnya itu dari 5% sampai 90% overshootnya. Nah, di sini kita dapatkan nilai peak time pada beban 1. Didapatkan pada jurnal itu nilai peak time-nya ini dia nilainya waktunya dalam setiap beban yang berubah nilainya tetap. Kemudian settling time-nya dia keadaan cenderung konstan ya, karena peak time-nya juga tetap. Kemudian deviasi frekuensi overshoot. Jadi overshoot dari frekuensinya ini kita melihat pada tiap perubahan beban yang semakin besar, dia akan menghasilkan perubahan frekuensi atau frekuensi overshoot-nya itu akan semakin besar juga. Karena di sini frekuensi overshoot-nya ini ke bawah sehingga nilainya min. Kemudian deviasi frekuensi steady state. Kita melihat deviasi frekuensi steady state itu merupakan steady state yang melenceng dari, intinya kita melihat beban, kalau kita melihat beban 1 itunya 0,11. Jadi pada keadaan steady state berapa sih selisih antara
set pointnya yaitu pada 0, selisih set pointnya dengan set pointnya ya dengan gelombang frekuensi pada beban 1, 2, 3 maupun 4. Kita lihat di sini nilai dari deviasi frekuensi steady state menggunakan fuzzy logic untuk beban 1 PU di sini adalah 0,11, selisihnya 0,11. Pada dalam keadaan steady state yaitu selisih antara steady state set point steady state-nya dengan yang terjadinya atau yang dihasilkannya. Kita lihat bahwa semakin besarnya beban dari 1 PU, 2 PU sampai 4 PU, di sini kita lihat bahwa nilainya akan semakin besar untuk deviasi frekuensi steady state-nya. Begitu. Nah, sehingga adanya deviasi frekuensi overshoot dan deviasi frekuensi steady state, selisihnya itu akan dikurangi atau dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi, karena kalau penjumlahan dan kemudian dikurangi sehingga kita dapatkan nilai total oleh frekuensi overshoot itu tiap penaikan beban akan jadi penurunan yang lebih besar, karena memang selisihnya yang dihasilkan juga semakin besar tiap pembebanan itu semakin naik, sehingga kita lihat dapat di sini bahwa nilainya ini akan semakin kecil karena selisihnya akan semakin besar. Kemudian frekuensi error steady state yang dihasilkan di sini seiring dengan pembebanan yang semakin naik akan menghasilkan error steady state yang semakin besar. Error steady state itu adalah merupakan error dalam persen yang menjadikan selisih steady state set pointnya dengan steady state yang terjadi pada di output keluaran di fuzzy logic ini. Kemudian ini hasil dari fuzzy logic. Kemudian kita lihat bagaimana hasil dengan metode PI. Hampir sama dengan fuzzy logic tapi memiliki perbedaan nilai-nilai pada overshoot, deviasi frekuensi overshoot, deviasi frekuensi steady state. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana sih perbandingan antara metode PI dengan fuzzy logic. Nah, di sini kita menggunakan beban pada 1 PU. Yang biru merupakan merupakan metode dengan menggunakan PID, kemudian yang merah merupakan metode yang dengan menggunakan fuzzy logic. Nah, kita melihat bahwa pada ini bukan PID, kita melihat peak time-nya dia sama dengan menggunakan PID dengan fuzzy logic. Settling time-nya dia memiliki lebih bagus dengan fuzzy logic karena memiliki nilai yang lebih kecil untuk naiknya itu, untuk settling time itu untuk mencapai keadaan steady state-nya itu settling time. Kemudian deviasi frekuensi overshoot-nya juga fuzzy logic lebih bagus, yaitu semakin kecil deviasinya tidak terlalu besar. Kemudian deviasi frekuensi steady state-nya juga lebih bagus yang fuzzy logic, sehingga frekuensi overshoot dan frekuensi steady state tentunya yang lebih bagus adalah nilai yang menggunakan metode fuzzy logic. Begitu pula error steady state-nya. Kita dapatkan nilai error yang lebih kecil yang dihasilkan oleh si fuzzy logic daripada menggunakan PI controller atau proportional integral controller. Di sini kita lihat gelombangnya sehingga kita melihat bahwa nilai dari fuzzy logic ini memiliki nilai overshoot yang lebih kecil daripada konvensional atau PI. Kita dapatkan sehingga kita dapat simpulkan bahwa governor sebagai load frequency control dengan menggunakan kedua metode, yaitu metode PI controller dan fuzzy logic controller, menghasilkan output respon frekuensi dinamik yang masih sesuai dengan standar yang diizinkan 50-2%. Nah, tadi kita lihat bahwa nilai dari frekuensi overshoot dan frekuensi steady state-nya ini tidak ada yang kurang dari 49 dan tidak ada yang lebih dari 51. Sehingga kedua metode ini masih bagus untuk mempertahankan frekuensinya di sekitaran 50% plus minus 2 50% dari 50%. Plus minus 2% dari 50. Ini berarti sistem bekerja masih pada range 49 Hz sampai dengan 51 Hz. Governor sebagai load frequency control menggunakan fuzzy logic controller menghasilkan di mana governor dengan menggunakan frequency control itu menghasilkan output respon frekuensi dinamik yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan PI. Jadi dapat disimpulkan
bahwa controller menggunakan fuzzy logic dan PI ini masih dikategorikan cukup baik untuk pengontrol si governor pada PLTG ini. Kan tetapi fuzzy logic memiliki step respon keluaran yang lebih baik dibandingkan dengan metode PI controller. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk dari review jurnal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.